Halo pecinta dan penikmat wisata goa. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi sebuah goa yang sangat eksotis yang terletak di Kelurahan Wakangka, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Sultra. Ya, namanya yaitu Goa Liang Kamoi. Sebuah goa yang sangat eksotis berada tepat di pinggir jalan raya. Di dalam goa terdapat celah besar, sehingga matahari bisa masuk ke dalam goa. Ditambah lagi, di dalam goa terdapat beberapa pepohonan yang menambah keindahan goa ini. Selamat datang teman-teman, saat ini kita berada di Goa Liang Kamoi. Kita ada di Kelurahan Wakangka, tepatnya di Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton. Nah, goa ini agak beda dari goa-goa yang lain karena goa ini adanya di pinggir jalan seperti ini. Dan kita tidak memerlukan tenaga yang ekstra untuk bisa mencapai di dalam untuk melihat keindahannya. Seperti inilah Goa Liang Kamoi. Ayo kita masuk ke dalam. Langsung saja kita masuk ke dalam guys. Tapi ada informasi penting nih untuk Anda dengar. Ya teman-teman, kita sudah ada di permukaan goa. Nanti kita akan masuk kurang lebih 20-30 meter ke dalam. Kita akan melihat keindahan yang ada di dalam. Berbeda dengan goa yang lain. Di dalam goa ini terdapat celah dari atas. Dan juga ada beberapa pohon yang bisa kita lihat tumbuh subur. Oke? Dan saya harus peringatkan juga, ingatkan kepada teman-teman semua, ketika kita masuk jalan, kita harus jaga peraturan. Tidak boleh menyentuh stalaktit yang ada. Jangan menghambur, jangan membuang sampah sembarangan, dan tetap kita harus jaga keselamatan. Saya jaga keselamatan teman-teman, dan teman-teman juga harus menjaga keselamatan diri masing-masing selama ada di dalam. Oke? Nah, saya mau jelaskan sedikit, goa ini tadinya tidak diketahui sama banyak orang. Ini kebetulan ada pekerjaan pelebaran jalan, dikikislah dinding bukit. Nah, akhirnya ditemukan ada celah setelah dimasuk ke dalam sama pekerja pada saat itu dan diinformasikan kepada pemerintah, wah ternyata ini ada goa yang indah di dalam. Oke, pasti teman-teman sudah penasaran kan? Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Nah, ketika masuk ke dalam goa, bisa membuat Anda takjub. Di dalam goa terdapat dua liang yang sangat besar. Dan di dalam liang terdapat tetesan air yang keluar secara perlahan-lahan dari balik batu. Di dalam goa ini tidaklah gelap gulita, melainkan terang benderang. Bagian tengah goa agak luas. Bagian tengah goa terbuka sehingga matahari masuk. Nah, teman-teman, selamat datang di surga nyata di dalam goa. Beberapa jenis pohon juga tumbuh di dalam goa ini guys. Sehingga udara sejuk dan dingin begitu terasa ketika hendak memasuki goa ini. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi teman-teman, ini seharusnya goa ini tidak terlihat dari pinggir jalan. Cuman saat itu sedang ada perbaikan jalan, pelebaran jalan. Nah, didapatlah celah untuk masuk ke dalam dari dinding goa seperti inilah. Akhirnya sekarang sudah dijadikan satu objek wisata lagi yang ada di sini. Kalau kita lihat di sebelah sini, ini terdapat stalaktit dan stalagmit. Cuman ini sudah mati. Emang tidak seperti yang kalian pikirkan ketika berada dalam goa. Lihat kayak ada kristal seperti itu. Ini agak berbeda. Nah, teman-teman, kita ini semakin masuk ke dalam. Tadi kita baru berada 10 meter di permukaan goa. Kita baru melihat stalaktit dan stalagmit yang sudah mati, yang sudah tidak tumbuh lagi. Nah, kesini-sini kita sudah semakin terang nih cahayanya.
Karena memang keunggulan goa ini daripada goa yang lain adalah kita tidak terlalu membutuhkan senter untuk penerangan, karena cahaya itu masuk dari celah batu yang ada di atas. Ya, kita bisa lihat pohon juga ini subur sekali, karena memang pohon itu bisa subur, bisa tumbuh subur ketika mendapat air dan juga mendapat cahaya yang cukup. Nah, sudah seperti inilah. Nah, lokasi ini juga pernah digunakan sama PH besar pembuatan film, Production House di Jakarta, untuk membuat film Barakati pada saat. Kebetulan saya terlibat pada saat itu untuk pembuatan film. Nah, kita masuk ke dalam lagi, teman-teman. Nah, teman-teman, kita sudah ada di ujung goa. Jadi tadi kita lihat di sana ada pintu masuk, kemudian ada sedikit tutupan goa, kemudian ada celah di tengah-tengah, dan ini adalah ujung dari goa. Kita sudah beberapa kali mencoba cari jalan untuk keluar, tapi ternyata memang goanya mentok di sini. Nah, jadi kalau misalnya ke sini, ya di situ agak tertutup, Pak Yuhandri. Teman-teman semuanya yang ada di sini. Nah, ini ruangan kosong juga, Pak Yuhandri. Ini ada ruangan kosong. Ini cuma ada di sini. Di dalam itu tempat kelelawar juga. Biasa mereka berkumpul di situ. Nah, itu ada kelelawar kecil. Berarti gua ini bisa ditambah nih. Selamat. Nah, teman-teman, kita baru saja jalan-jalan ke dalam di Gua Liang Kamui. Sekali lagi, gua ini masih alami. Kita masih lihat ada pohon di dalam, kemudian juga masih ada beberapa hewan-hewan goa di dalam. Tadi ada walet, ada kelelawar, kemudian ada laba-laba. Dan indah banget kalau misalnya kalian pecinta fotografi juga sebenarnya bisa mengabadikan. Dan oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan teman-teman terkait dengan gua ini sebelum kita kembali ke kota. Ini berapa jauh dari Kota Bau Bau? Nah, dari Kota Bau Bau ini cuma 1,5 jam. Untuk jaraknya sekitaran 40 km dari Kota Bau Bau.
pusat kota Bau-Bau ke sini. Itu dari bandara ya. Gua ini juga masih gratis teman-teman ya. Tidak dibayar ketika masuk dalam, tapi syaratnya adalah teman-teman harus menjaga kebersihan yang ada di dalam. Jangan merusak ornamen-ornamen gua yang ada di dalam. Karena takutnya setelah Anda datang, Anda pulang, ketika nanti Anda merusak, itu orang-orang tidak mau datang lagi ke sini karena sudah tidak ada yang mereka bisa lihat. Tapi saya juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah datang dan bersama-sama saya dan teman-teman komunitas yang ada di sini untuk tetap merawat goa ini. Seperti ketika Anda masuk dan ketika keluar juga tinggalkan begitu. Ingat jangan pernah tinggalkan jejak dalam goa, kecuali kenangan yang indah di dalam. Oke?